Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen, Ibu Husnul Khotimah MPD yang kami hormati, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Ali Mumin dari kelas A31. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan presentasi mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah dengan materi 4 pilar pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. 4 pilar pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. 4 pilar pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat merupakan kerangka dasar yang dirumuskan oleh UNESCO. Tujuannya untuk mendukung proses belajar yang holistik dan berkelanjutan. Keempat pilar ini yaitu belajar untuk tahu, belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi, merupakan panduan dalam membentuk individu yang cerdas, terampil, toleran, dan mandiri sepanjang hidupnya. Pilar 1. Belajar untuk tahu. 1. Menumbuhkan pengetahuan, membangun dasar ilmu pengetahuan, dan berpikir kritis. Pilar ini lebih menekankan pada pentingnya membangun dasar-dasar ilmu pengetahuan serta kemampuan berpikir kritis sebagai landasan untuk memahami dunia. 2. Mendorong rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan analisis masalah. Dalam pendidikan harus memicu rasa ingin tahu siswa, mendorong mereka untuk mengeksplorasi, bertanya, dan menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi. 3. Pendidikan formal dan informal, pendidikan di sekolah dan sumber belajar mandiri. Proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah atau formal, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari, membaca dan eksplorasi mandiri atau informal. Pilar 2. Belajar untuk berbuat. Meliputi 1. Keterampilan praktis. Mengaplikasikan pengetahuan dalam tindakan nyata. Maksudnya adalah menekankan pentingnya mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata melalui latihan dan praktik. 2. Penguatan sikap. Memupuk tanggung jawab dan etika kerja. Hal ini ditempuh dengan cara mendidik siswa untuk memiliki etika kerja, tanggung jawab, dan sikap profesional dalam berbagai situasi. 3. Pengalaman lapangan. Misalkan magang, kerja praktik, dan pembelajaran berbasis proyek. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar langsung melalui magang, kerja praktik, atau proyek, agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Pilar 3. Belajar untuk hidup bersama, yaitu 1. Toleransi. Mengajarkan untuk menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. 2. Kerjasama, yaitu dengan cara menumbuhkan kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam berbagai situasi. 3. Penghargaan keberagaman. Melalui menghargai perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sebagai kekayaan bersama. 4. Kemampuan sosial, yaitu dengan cara mengembangkan empati, komunikasi, dan keterampilan berinteraksi secara positif dalam masyarakat. Pilar 4. Belajar untuk menjadi. Meliputi 1. Pengembangan diri. Membantu individu tumbuh secara utuh, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. 2. Menemukan jati diri dan potensi pribadi, yaitu mendorong setiap orang untuk mengenali keunikan dan kekuatan pada dirinya. 3. Kreativitas dan inovasi, yaitu menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat. 4. Kemandirian, yaitu membentuk pribadi yang tangguh dan mampu belajar secara mandiri sepanjang hidup. Hubungan pilar dengan pembelajaran sepanjang hayat. 1. Integrasi pembelajaran. Keempat pilar saling melengkapi dan mendorong individu untuk terus belajar, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. 2. Kesempatan belajar. Pembelajaran dapat di berbagai jalur, baik formal yaitu sekolah, non formal melalui kursus,
maupun informal, yaitu pengalaman sehari-hari, termasuk melalui teknologi pembelajaran digital. Peran pendidikan dan tenaga pengajar. 1. Sebagai fasilitator pembelajaran. Guru berperan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan kecerdasan emosional, bukan hanya menyampaikan materi. 2. Mendorong kemandirian. Tenaga pengajar memotivasi siswa untuk belajar dengan semangat, mandiri, dan kreatif dalam menghadapi tantangan. 3. Membangun lingkungan inklusif. Pendidikan harus menciptakan suasana yang ramah, terbuka, dan menghargai keberagaman agar semua siswa merasa dihargai dan berkolaborasi. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. 1. Pahami 4 pilar. Keempat pilar pendidikan menjadi dasar penting dalam membentuk individu yang terus belajar sepanjang hidup. 2. Implementasikan dalam praktik. Guru dan masyarakat perlu bekerjasama agar nilai-nilai dalam pilar pendidikan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Perkuat pembelajaran sepanjang hayat. Dengan terus belajar, seseorang akan lebih siap menghadapi perubahan dan memiliki daya saing di masa depan.